Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi bisik-bisik sama temannya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya liatin sih, assalamualaikum. Siapa yang ngobrol? Iya, koclak itu namanya, gelas koclak. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Illahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Iya, gelas koclak sama gelas tengkurap nih. Wali hadhil jamaah. Amin apa bu? Pada mabok sate kali ya. Iya, disuruh amin berdiam baik. Kalau ngaji mah pikiran di rumah jangan dibawa. Iya, gara-gara udah dapat daging kambing pada marah kali ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah amanu katsiran. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Khadimul Majlis Mukarram Kiai Haji Asef Sepuluh MA beserta Ibu Ustazah Ajah Mulyana. Yang saya hormati Mukarram Ustaz Faja Al-Hafiz. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Hussein. Yang saya hormati Bapak Haji Mansur, Ustaz Batahmid Dwijaya. Yang saya hormati Bapak Haji Aksep, dia panitia dan tuan rumah. Yang saya hormati Bapak Haji Mustajab ini dan istrinya, subhanallah, dari Cagar Alam. Orang tua kita Pak Wardi. Yang saya hormati Pak Ustadz Sofian, Mukarram Ustadz Haji Majlih MPD. Yang saya hormati Ustadz Lukman dari Al-Latif dan rombongannya. Yang saya hormati Bapak RW Agus Kurniawan, orang tua kita Bapak Komarudin, Bapak Zaidin. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Kokom Komariam. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Masfiah. Yang saya hormati Ibu Yatmi dan rombongannya. Yang saya hormati ada istri saya di pojok, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah semua nih yang saya kenal banyak banget ini. Ya, kalau disebutin atu-atu udah sampai siang ini. Dari Pasar Rebo semuanya, dari mana aja dah yang hadir. Yang lain kali lagi pada mabok sate kali ya. Jadi orang bisa hadir, maklum. Ya, tadi Ibu Mumun izin kata ada arisan keluarga, ada Bu RT Sopian juga hadir. Pak RT Sopiannya kemana ini? Lagi mabok sate. Lagi ngurusin daging korban kali ya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berkahi. Karena ibu ini beda hari tasyrik, masih hari yang mulia Kiai ya. Rugi banget kalau nggak hadir. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan seperti ini bukan karena siapa-siapa, ini kehendak Allah. Amin ya rabbal. Yang terjadi hari ini adalah takdir Allah.
Bukan kita nggak kemana-mana, takdirnya kita di sini. Ya, Pak RW tadi ada izin, dia ternyata hadir juga, subhanallah. Iya, kata izin mau ke Bali apa kata dia? Puri Bali, nganterin anaknya taekwondo, tapi subhanallah hadir juga dia. Amin ya rabbal. Iya, katanya orang enak Ustaz Saripudin, Ustaz Syaifullah bilang gitu. Cakep RW begitu. Yang begitu Bu, kalau yang model begini kalau udah mati jangan dikubur dulu. Takut ngelabak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ustazah Hajah Rahimah subhanallah. Iya, kayak sehari ini harus kelihatan. Ya. Selawat dan beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Ibu jamaah sekalian, bapak yang dimuliakan Allah, ada ungkapan indah. Allah senang kepada hambanya yang cerdas dalam urusan agama, tapi dia tidak cerdas dalam urusan dunia. Tuh, Allah senang. Tapi Allah marah kepada orang yang cerdas dalam urusan dunia, tapi tidak pernah cerdas dalam urusan agama. Coba ingat-ingat Bu, kemarin lakinya waktu Lebaran Depok yang ikut ngubek setu siapa? Hah? Tuh, Bu, yang laki ikut ngubek setu kemarin, tapi ngaji mah zikir nggak pernah datang. Tuh Allah marah banget tuh, blok-blokan sama nyampe, sama zikir nggak pernah nyampe. Ada yang begitu ada? Yang kemarin mancing sepanjang empang tuh kali nyampe, panas-panas. Zikir orang nyampe. Ada laki begitu ada? Laki siapa? Tahu. Tuh, yang begitu Allah marah itu Bu. Kecerdasan dunia mah luar biasa. Dikata mancing di empang di kali, dari sore udah disiapin joran. Sampai malam masih ngekerin joran we. Yang mana yang lempeng, mana yang bengkok ya Ustaz ya. Subhanallah. Zikir mah bertahun-tahun orang nyampe pisan. Yang begitu nanti palanya diinjek malaikat. Bilangin ya lakinya ya, biar pada rajin zikir. Paling tidak ya Allah, zikir kan luar biasa. Ta'muruh. Dengan sebab berzikir insya Allah ibadahnya jadi bagus. Ama istri jadi royal, ngasih 1 juta sehari. Alhamdulillah. Kan pengen gitu ya. Ntar laki yang malas bacain Yasin, biar rajin zikir maksudnya. Tuh yang begitu tadi ditanya cerdas dalam urusan dunia tapi tidak cerdas dalam urusan akhirat. Naudzubillah min. Kadang saya tanya bapak nih, Pak, ada bininya kemana-mana jalan kaki nyampe ke Sila, nyampe ke Tujuh Muara, nyampe zikir orang nyampe. Ada laki bini kita ada? Mana ada? Hati-hati bapak-bapak yang gitu, yang diinjek bapak-bapak. Kenapa? Kalau dosa isi kesalahan laki yang diomelin malaikat. Kalau bini mah orang diomelin Bu, tenang aja. Ya lu orang nyuruh zikir sama bini lu diinjek malah kita malaikat cekek bisa dia lihat. Kenapa? Dunia Allah ciptakan luar biasa. Seluruhnya ini maaf Bu, namanya matahari, bulan, semuanya berkhidmat kepada manusia. Bahkan binatang yang dipelihara, yang dari hewan ternak, binatang buas pun bisa tunduk kepada manusia. Kenapa? Karena Allah memperintahkan semua binatang di dunia berkhidmat kepada manusia. Alam ini berkhidmat kepada kita ternyata Bu. Lepas diam baik, ngeri ya, iseng kita. Luar biasa nih, terbukti ini semua alam berkhidmat. Cuman kadang-kadang kitanya yang berkhidmat hewan. Gara-gara nyate zikir berhenti, orang berangkat. Kan dia seksa itu sama sate ya. Namanya berkhidmat sama binatang kita binatang yang berkhidmat sama kita. Habis makan sate kambing, sate sapi, zikirnya makin rajin. Tadi jam 3 udah datang. Nanti bulan depan luar biasa. Zikir Minggu, Sabtu udah nyampe.
Iya, gara-gara makan sate gue semangat ini, subhanallah. Maknanya apa ibu? Ternyata begitu. Ini semua alam berzikir, bahkan apa? Berkhidmat kepada manusia. Ya Allah, namanya matahari, bulan nggak pernah berhenti berkhidmat sama manusia. Cuman kita malu, harusnya malu ibu kalau tidak berkhidmat kepada Allah. Dikasih matahari, bulan, air semuanya ada, sholat nggak pernah, zikir nggak pernah, masjid nggak kenal. Ada yang begitu? Ada. Banyak ngaji ngobrol, baik. Ada yang begitu? Ada. Juga hati-hati. Itu luar biasa, semuanya alam yang terjadi di dunia ini ternyata berkhidmat buat manusia. Makanya alhamdulillah kita diberikan kesempatan hadir. Ya, orang yang cerdas dalam urusan dunia, tidak cerdas dalam urusan akhirat, siap-siap Allah marah sama kita. Na'udzubillah min. Nanti periksa lagi mana ustadz yang rajin zikir, mana yang kagak. Kan kelihatan bu, kita jadi saksi ini. Dia mah pernah hadir, oh no, begitu ya, biar deh. Mana bu ustazah yang ngajir hak di apa rajin zikir atau kagak, ketahuan. Kita yang di dunia udah ngelihat duluan sebelum Allah mah tahu, tapi kita udah ngelihat dulu. Makanya luar biasa, nanti dipertanggungjawabkan sesuatu saat tingkat amal kita. Maaf ibu, kan ada orang kalau ngaji mah luar biasa, kemana juga nyampe. Cuman majlis taklimin dekat mau didatengin sama dia. Ada begitu? Ada. Gue mau ngaji di sono di Bintaro, gue mau orang Bintaro, begitu. Udah keren banget sono beda gitu. Amal di sini orang gaul, udah tingkat tinggi dah ngajinya begitu. Subhanallah. Sampai masuk angin, mau kemana pok? Dikrokin orang Bintaro begitu. Nyampe Ujung Sari, itu angin kubur duduk. Mati. Naudzubillah min. Itu luar biasa. Makanya maaf, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, makanya paling tidak ada hikmah. Ya Allah, mudah-mudahan majlis zikir ini kita hadir jadi istiqomah bu ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ini masih bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa ini? Nah loh. Hah? Tanggal 12 atau 17? 12 ya. 12 ya. Waduh, orang ngitung ngomong katanya. Tuh, ya ini bulan Dzulhijjah masih, subhanallah. Kan kemarin Dzulhijjahnya hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 12 ya. Di 12 Dzulhijjah, subhanallah, masih terkenang sejarah. Ketika Dzulhijjah kita akan pasti merujuk perjalanan seorang nabi, namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di dalam Al-Quran kita diingatkan ada 3 gambaran tentang harta dan anak di dalam Al-Quran. Tahu gambarannya? Tahu bu? Belum. Yang pertama katanya wa'lamu innama amwalukum auladukum fitnah. Ketahuilah semuanya sesungguhnya harta dan anak iseng nggak kira-kira bu? Tapi pengen punya harta, pengen. Nah loh, pengen juga. Sesungguhnya amwal, harta jadi fitnah. Sejarah sudah melukiskan perjalanan Sa'labah, seorang sahabat Nabi dekat dengan Nabi ketika susahnya luar biasa, ibadahnya rajin ibu. Yang namanya sholat bolak-balik ke masjid berjamaah, subhanallah. Sampai zikir kalau kita bahasanya orang pulang-pulang. Karena orang punyanya gitu. Kan orang susah begitu kadang-kadang. Kalau dia susah mah ibadah tekun banget. Punya mobil ngaya baik. Jarang di rumah. Kemana bapak berangkat pakai mobil baru tadi sama anaknya begitu dulang. Waduh, beda bu. Nah ini sejarahnya, harta jadi fitnah. Sa'labah hebat ibadahnya ketika dikasih dititipkan kambing oleh Rasulullah, kambing laki-laki dan perempuan, dia rawat sampai terus beranak pinak, punya kambing banyak. Mulai dah asar orang kelihatan kemana Sa'labah ngangon kambing tuh begitu. Kemana Pak Anu ini nggak sholat berjamaah, bawa motor baru main tadi begitu. Kalau orang ya main motor begitu. Lama-lamaan sholat udah mulai nggak kelihatan. Pas gitu karena ngangon kambingnya keluar kota, orang tanggung-tanggung jauh. Jumat orang kelihatan.
Semakin kaya, semakin fitnah, makin jauh dari Allah Subhanahu. Tuh coba kira-kira pengen kaya apa miskin kita? Pengen kaya lagi baik. Waduh. Tuh luar biasa sejarahnya, ternyata kekayaan, ternyata harta jadi fitnah. Innama amwalukum fitnah. Amwal adalah fitnah, ujian bagi kita. Saya yakin Bu, maaf ya. Kalau hari ini di tas ibu ada duit 50 juta nih pribadi ada di dalamnya, saya kira nyampe ke Tanah Abang kali ya. Orang nyampe kemari, kita belanja yuk begitu. Saking luar punya duit pada nyampe jadinya. Alhamdulillah, ini lebih mahal daripada harta yang kita punya. Amin ya rabbal. Lebih mahal. Ini menjadi saksi langit dan bumi, kita berzikir bermuhasabah insya. Wah subhanallah, harta titipan sementara. Kan katanya udah dibilang oleh Buya Hamka, yang kita makan jadi kotoran, yang kita simpen jadi rebutan, yang kita sodakohkan itulah harta kita yang sebenar. Coba kalau itu ditanya, kira-kira kita kalau membawa harta ke pengajian 200.000 gede apa kecil? Bawa duit 200.000 nih kemari gede apa kecil? Kalau komo 5 juta kurang tuh kan, ngomong deh dia tuh. Itu luar biasa. Sampai orang nih berap nih duit mah ada, gope ada, bawa gope nih dari rumah, berangkat dikir udah nyampe 100 meter balik lagi mak, lupa bawa recehan, masih recehan ini cari dicepen wes sodakonya ya, ada yang gitu ada tuh begitu ya. Sampai pulang lagi mau nyari recehan. Subhanallah tuh ya, ternyata begitu ya. Harta yang kita sedekahkan itu milik kita nanti yang sebenarnya. Yang hari ini kita simpan bukan punya kita. Ibu jangankan harta yang ibu simpan, yang ibu pakai dah cincin, kalung, ya gelang. Pas ibu mati meninggal nih, itu udah direbutin sama anaknya. Gelang bagian yang bontot begitu, kalung bagian gua yang suka mandiin mak begitu. Itu orang tuanya masih ada berebut gelang. Ada yang gitu ada tuh begitu. Itu yang dipakai apa di sebenarnya pada berebut dah. Makanya apa tadi? Kenapa di dalam Al-Quran mengatakan amwalukum fitnah, harta menjadi Oh enggak, udah harta itu sakaib dan mati. Tapi mengatakan siapapun yang memperjuangkan itu belum tentu sampai. Orang berjuang untuk Allah, ibadah kepada Allah, surga sudah di depan kita. Tapi kalau harta yang kita perjuangkan, berangkat pagi kerja pulang malam, tujuannya nyari harta. Ada yang berangkat malam pulang pagi, ada yang berangkat orang pulang-pulang. Tujuannya harta, tujuannya enggak selesai. Belum tentu kita dapatkan. Ada kisah luar biasa. Oh orang hebat Bu, katanya direktur Bank BCA kalau nggak salah, bangun bangunan 2 lantai tinggi rumahnya, bangunannya rapi, dianya mati. Maka jangan coba-coba bangun 2 tingkat, terbeluan nyampe udah mati duluan kita. Iya, udah habis duluan hartanya. Kisah Nabi Isa alaihissalam tentang perjalanan harta digambarkan dalam kisahnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam ingin berdakwah, diantar dengan sahabatnya, dia berangkat berdua doang. Berdua tapi bawa rotinya 3 buat persiapan. Roti dititipkan di sahabatnya, dibawa jalan kaki jauh. Masanya sudah terik matahari, udah lapar. Nabi Isa turun ke lembah, dia mendekati air, dia balik, rotinya mana buka, ternyata roti tinggal 2. Lah kok tinggal 2? Dia tahu pasti teman yang makan, gak mungkin karena gak ada orang lain. Ini roti kemana? Tahu, saya nggak tahu ya, tinggal ini doang katanya. Subhanallah, Nabi Isa tahu dia yang mau dimakan. Ya cuman kan dia seorang nabi, nggak menuduh aja gitu ya. Dimakan sarang satu dia roti habis. Perjalanan lagi panjang penurunan lembah dan sungai luar biasa sampai terik panas, sampai waktunya lapar lagi. Dengan izin Allah ada binatang yang halal, maka dimakan. Pada saat Nabi Isa lagi pas dimakan luar biasa, itu Allah tunjukkan dari binatang mentah dengan Bapak dari wahyu Allah menjadi matang. Ditanya lagi, tadi roti siapa yang makan? Nggak tahu saya. Yaudah kita makan berdua. Perjalanan panjang dakwah lagi lama, sampai lama di tengah padang pasir luar biasa, nemu 3 batang emas batangan. Ada emas batangan itu ukurannya 2 kilo kali ya.
Orang sini ada yang punya emas 2 kilo ada. Kali 40 kilo mah ada kali ya. Itu emas yang ditimbang turun sendiri. Iya. Iya, Mas Aryo gitu ya. Tuh. Ya siapa? Tuh subhanallah. Ya. Itu emas 3. Gimana baginya kata Nabi Isa? Wah temennya udah kita bagi berdua. Yaudah. Ini buat saya 1, kamu 1, ini 1 lagi buat yang makan roti 2. Saya kata dia gitu. Ngaku dia. Saya begitu kata dia. Tuh luar biasa. Iya dipancing kata saya makan. Akhirnya Nabi Musa bilang udah. Kamu nggak usah ikut saya. Ini harta buat kamu semua. Girang banget dia. Nabi Isa pergi dakwah. Tinggalkan itu di padang pasir sendirian. Perjalanan waktu yang panjang di tengah padang pasir dia mau pulang, ada 3 perampok naik kuda yang ganas, langsung berantem, langsung direk karena bawa emas, langsung gak ditanya lagi, dipenggal lehernya, mati tuh orang. Tuh, akhirnya yang bertiga ngomong, wah gimana nih mas 3, orang 1 begini dah kadang. Yang 1 kita udah lapar nih cari makanan, yang 1 nyari makanan, yang 2 ngomong. Nyampe di sini ntar tuh yang 1 kita penggal lehernya, kita bagi 2. Tuh hartanya begitu. Yang ngambil roti udah niat jahat, itu roti dimasukin racun sama dia. Roti dimasukin racun, subhanallah. Akhirnya luar biasa, dia lama nyari roti, nyampe dia berdua siap-siap, baru nyampe orang ditanya lagi. Dipenggal lehernya, mati, rotinya ambak-ambakan. Kita makan roti dulu yuk gitu. Akhirnya makan roti berdua, ngelepak dua-duanya. Itu harta emas bersebelakan. Nabi Musa pulang dakwah, ditunjukkan Nabi Isa, inilah dunia. Sehebat apapun direbutin, nggak ada yang milikin ibu. Bener bu? Pengen masih mas batangan pengen. Takut dibunuh ya. Takut makan roti ada racunnya. Tinggalin dah. Maknanya benar, amwalakum fitnah, harta jadi fitnah. Kalau kita tidak bisa membawanya, kalau dia luar biasa sih, luar biasa. Udah punya harta, ahli sodako, alhamdulillah. Punya harta banyak, luar biasa. Udah pergi haji, adik-adiknya ponakannya diberangkatin haji sama dia. Amin apa bu? Iya siapa tahu ya. Amin be dulu. Udah berangkat umroh, ponak-ponakan adiknya diberangkatin umroh sama dia. Emang harta gua banyak begitu. Begitu. Tuh hartanya banyak bukan buat dewek doang, bolak-balik umrah dua dia juga. Ponakannya orang berangkat sama adiknya mah. Kan disebutin orang yang pulang balik ke Mekah, mau haji, mau umroh sering banget ke sono, orang yang berani rugi, orang yang nyesel. Kalau dikasih saudara dan kerabatnya itu luar biasa, pahala umroh dia nggak berkurang, pahala haji dia nggak berkurang, maka nilai adik dan ponakannya saudaranya berangkat haji, bener nggak? Tuh kita kurang cerdas urusan dunia apa akhirat. Ya kenapa orang berangkat haji ini ada yang udah, saya udah alhamdulillah udah 4 kali haji. Yang wajib yang pertama doang, yang kedua ketiga mah sunnah, ngapain ngambil saudara capek-capek? Kasih orang dia umroh dah, kalau umroh silakan. Betul ya. Begitu ya, kita cerdas. Makanya tadi orang yang cerdas urusan dunia akhirat, tidak orang yang cerdas dunia tidak akhirat, rugi banget bu. Maka tadi orang yang cerdas begitu, dia kasih kepada Syekh Mustafa kan begitu, luar biasa cerdas dia. Dia maaf dalam kisahnya nggak pernah haji. Ketika mau berangkat haji ada seorang ibu yang dilihatnya agak lain. Pada dia samperin diumpetin, ternyata daging udah bangke, ayam bangke mau diolahin sama dia. Saya sudah sana pergi. Kenapa ibu itu? Sudah pergi, lihat anaknya udah bangke. Saya belum makan 7 hari sama makan. Akhirnya uang hajinya dikasih semua sama dia. Dia nggak berangkat haji. Ternyata apa? Kisahnya luar biasa. Pas sudah waktu pulang haji, ada sahabat-sahabat yang mengatakan, kita sudah haji, saya nggak jadi berangkat. Kan kita ketemu di Madinah, kita ketemu di Mekah. Iya, jasadnya tidak berangkat, tapi ruhnya Allah sudah berangkatkan. Amin apa bu? Nah gitu digalakan dikit aminnya. Kalau ngomel doang sih galak. Ya kalau galak mah luar biasa. Atau malaikat cakep nih amin begini, ini amin. Orang tega kita ngetek kalau begitu. Itu luar biasa. Tuh harta jadi fitnah. Wa auladukum fitnah, dan anak jadi fitnah, maka jadikan anak kita jadi ahli
saleh dan salehah rajin zikir, rajin ngaji. Kan luar biasa. Kadang maaf ibu, maaf jalan-jalan tiap tahun ke pantai nyampe zikir mau orang nyampe. Ada yang gitu? Ada mana orang mana tuh? Luar biasa zikir mau orang nyampe. Tujuan apa tadi? Tadi kan kita hikmahnya kalau dunia sudah berkhidmat nama kita berkhidmat kepada Allah lewat mengingat menyebut namanya, yang tujuannya bukan tenangnya diri kita sendiri ibu. Sudah disebut bahwa orang yang berzikir hatinya tenang. Lihat deh kalau orang zikir, ntar lihat dah pada nunduk semua, ngantuk kali ya. Iya, saking tenangnya alhamdulillah. Iya, tuh ternyata luar biasa. Gambaran pertama Al-Quran mengatakan amwalukum wa auladukum fitnah. Ngeri bu, ujian bagi kita. Makanya kalau kita membina anak dan harta yang kita punya dijadikan wasilah untuk menuju Allah, insya amin ya rabbal. Pokoknya yang hari ini ibu pakai jadi saksi semua. Yang ini bapak hari pakai jadi saksi, semua jadi saksi. Bajunya jadi saksi nanti ibu, bahwa kita pernah berzikir di tanggal 12 Zulhijjah. Yang orang datang orang dapat, kita jadi saksi insya. Maka doa ya Allah istiqomahkan kami dalam berzikir kepadamu, amin ya rabbal alamin. Yang kedua katanya wa amwalukum wa awladakum wa aduwikum. Katanya harta dan anak bisa jadi musuhmu. Makanya kata Imam Ghazali, anak bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bahkan jadi musuh. Ini kita takut bu. Berapa banyak maaf kita lihat, maaf ya, pesantren-pesantren besar seperti kita lihat di Al-Ihsan itu. Ya, dulu pesantrennya sampai 900 santrinya, sekarang kosong. Setelah kiainya nggak ada, pertengkaran antara keluarga masalah harta, akhirnya mau dijual, sepi pesantrennya. Kan kejadian itu. Bu ya? Banyak begitu kan? Iya, makanya kita luar biasa ya jadi aduikum. Makanya maaf, pendiri katanya, pendiri lembaga Ustaz Saifullah misalnya sini, ya, pengembang para ustadz-ustadznya. Tapi amanat masuk Ramadan, penghancur adalah keluarga. Naudzubillah min. Ya ini alhamdulillah terjaga oleh Allah sampai akhir hayat kapanpun, zikir qalbun salim hidup. Amin. Ternyata itu luar biasa ibu. Ya. Ternyata adukum jadi musuh kamu. Ya kan jangan jauh-jauh, kadang banyak bu ya. Kadang-kadang di TV berita anak gara-gara pengen motor bapaknya dibunuh, kan gitu ya. Kan begitu ternyata. Adukum jadi musuh kamu. Naudzubillah min. Yang kita banggakan adalah Rabbana hablana min azwajina qurratayun waja'alna lil. Itu yang kita banggakan, kita pengen punya anak qurrata ayun. Kiai udah mau jam 7 ini. Iya. Iya, kata dia tadi tawarin setengah jam boleh, sejam boleh gitu. Kita ngambil setengah jam beda. Iya, supaya pulang agak cepetan ya. Iya, jadi yang ketiga kedambaan kita adalah pengen punya anak qurrata ayun. Ternyata tuh anak luar biasa, dilihatnya enak, belum disuruh udah kerja, baik itu bocah. Pengen begitu bu. Ini perempuan rajin banget, pengen begitu. Kasih nama Siti Bebenah. Yakin tuh bocah. Apakah diangkutin nama dia? Siti Bebenah namanya. Rajin insya. Tuh yang kita dambakan doa setiap saat adalah pengen punya qurrata ayun. Rabbi habli minas salihin. Kan itu ya, pengen soleh. Ini yang terjadi pada Nabi Ismail alaihissalam, karena dia termasuk adalah seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Subhanallah, mimpinya cakap, ini arafi banam anni adzaka panzamataro ibal tukmar. Katanya mak, kalau memang itu perintah Allah kerjain dah, siap saya dipotong. Cakep pak ngomongnya begitu. Coba kalau baca sekarang, sini loh, gua malam mimpi suruh motong lu, legalah saya pak, bapak yang udah tuaan begitu, bapak yang udah tuaan begitu kata dia. Ini luar biasa. Ib'atumar kata satajuni insyaallah minas sabirin, silakan kerjain. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Amin ya rabbal. Begitu. Anak atu-atunya bu luar biasa. Ya pada saat itu, ya kalau anak yang 5 cari yang paling brengsek siapa nih bocah?
gua potong dia ya. Ini kan gak ada pilihan. Tapi itu maknanya ya ini dikatakan Rabbi Habib Minas Salin, dikatakan Qurrata Ayun adalah seorang anak yang pandai berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ketiga ini ya, jadi menjadi anak yang taat kepada orang tua. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Jazakallah.